Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai dinamika partikel. Soal yang pertama, sebuah peti bermasa 50 kg mula-mula diam di atas lantai horizontal yang kasar. Mu K sama dengan 0,1, mu S sama dengan 0,5. Peti itu kemudian didorong dengan gaya F sama dengan 100 Newton dengan arah seperti pada gambar. Jadi ini gambarnya. Jika sin theta sama dengan 0,6 dan cos theta sama dengan 0,8, berapakah gaya gesek yang dialami peti tersebut? Di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi M sama dengan 50 kg. Kemudian mu K, koefisien gesekan kinetis, sama dengan 0,1. Kemudian mu S, koefisien gesekan statis, 0,5. Kemudian F-nya atau gayanya di sini F sama dengan 100 Newton dengan arahnya seperti ini. Kemudian sin theta-nya, jadi sin theta sama dengan 0,6 dan cos theta sama dengan 0,8. Ini yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya geseknya. Jadi gaya gesek ini adalah Fg, yaitu sama dengan berapa? Di sini untuk mencari gaya gesek ini menggunakan rumus gaya gesek, yaitu Fg sama dengan mu dikali dengan n. Jadi mu ini adalah koefisien gesekan dikali dengan gaya normalnya. Kita cari di sini gaya normalnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita gambarkan arah-arah gayanya ketika benda ini didorong. Jadi benda ini menyentuh lantai, maka terdapat gaya normalnya. Jadi di sini n. Kemudian di sini benda ini memiliki massa, berarti memiliki berat, yaitu W, yang arahnya ke bawah. Kemudian ini, karena gaya dorongnya ini membentuk sudut theta, maka di sini kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X, ini arahnya adalah ke sini, yaitu F cos theta, karena di sini sudutnya adalah samping sudutnya, jadi F-nya ini samping sudut, jadi memakai cos theta. Kemudian di sini adalah F sin theta. Jadi ini gaya-gayanya. Kemudian di sini karena lantainya kasar, karena di sini memiliki koefisien gesekan, berarti gaya geseknya adalah berlawanan dengan arah gayanya, yaitu di sini gaya geseknya. Jadi di sini adalah Fg, berlawanan dengan arah geraknya atau arah gayanya. Jadi ini gaya geseknya, yang ditanyakan adalah ini gaya geseknya berapa. Di sini kita cari terlebih dahulu gaya normalnya. Gaya normalnya ini adalah searah sumbu Y, maka di sini adalah sigma Fy sama dengan 0. Jadi dalam sumbu Y ini tidak ada pergerakan, maka di sini sama dengan 0. Kita tentukan yang arahnya ke atas adalah positif, jadi yang arahnya ke atas ini adalah N. Jadi di sini N. Kemudian yang arahnya ke bawah adalah W dan F sin theta. Berarti di sini arahnya ke bawah jadi negatif, jadi min W min F sin theta sama dengan 0. Jadi di sini N, kita cari gaya normalnya, min W-nya ini adalah gaya berat, rumusnya adalah M dikali dengan G dikurangi dengan F sin theta sama dengan 0. Kita masukkan angkanya di sini, N min M-nya ini adalah massa, massanya adalah 50. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi, ini nilainya adalah 10. Kemudian dikurangi dengan F-nya adalah 100. Jadi ini gayanya yaitu ini 100 Newton dikali dengan sin theta-nya adalah ini 0,6. Jadi di sini 0,6 sama dengan 0. Jadi di sini N min 50 dikali 10 adalah 500. Kemudian dikurangi 100 dikali dengan 0,6 adalah 60. Jadi sama dengan 0. Jadi di sini N min 500, di sini min 60, berarti ini dijumlah 500 tambah 60 ini adalah min 560 sama dengan 0. Jadi gaya normalnya di sini N sama dengan, ini dipindahkan ke sini, jadi 560 Newton. Jadi ini gaya normalnya. Maka kita cari nilai gaya geseknya. Di sini kita cari terlebih dahulu gaya gesek statisnya. Jadi gaya gesek statis sama dengan mu S dikali dengan N. Karena gaya gesek statis ini adalah gaya gesek yang menahan bendanya. Jadi di sini sama dengan
mu S-nya adalah ini 0,5, jadi di sini 0,5 dikali dengan 560. Ini gaya normalnya. Jadi hasilnya di sini sama dengan 0,5 dikali 560 adalah 280 Newton. Jadi ini gaya gesek statisnya. Jadi ini gaya yang menahan bendanya. Di sini karena gayanya di sini adalah 100, jadi F-nya ini 100 Newton, sedangkan gaya geseknya ini 280. Berarti gaya geseknya ini adalah lebih besar dari F-nya. Maka di sini karena gaya penahan bendanya ini lebih besar dari gaya dorongnya, maka bendanya adalah diam. Jadi bendanya tidak bergerak atau diam. Jadi percepatannya di sini adalah 0 karena bendanya diam. Jadi gaya geseknya di sini adalah gaya gesek statisnya, yaitu nilainya adalah 280 Newton. Jadi ini hasilnya. Kemudian soal berikutnya, bila balok M, ini M ini massa 1,5 akar 2 kg diberi gaya F yang membentuk sudut 45 derajat terhadap lantai kasar, balok bergerak dengan percepatan tetap 4/3 meter per second kuadrat. Ini gambarnya. Berapakah koefisien gesekan balok dan lantai? Jadi di sini yang diketahuinya adalah masanya, yaitu M sama dengan 1,5 akar 2 kg. Kemudian di sini diberi gaya F, F-nya ini adalah 10 Newton. Jadi F sama dengan 10 Newton. Kemudian di sini tetanya, yaitu sudut yang dibentuk oleh gayanya adalah 45 derajat. Kemudian bergerak dengan percepatan tetap, jadi percepatannya ini adalah A sama dengan 4/3 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah koefisien gesekan balok. Jadi di sini adalah mu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Di sini karena baloknya bergerak, berarti ini adalah mu K atau koefisien gesekan kinetis. Jadi untuk mencari mu K ini memakai rumus gaya gesek, yaitu Fg sama dengan mu K dikali dengan N. Jadi mu K dikali dengan gaya normalnya. Maka di sini kita cari terlebih dahulu gaya gesek dan gaya normalnya. Di sini kita gambarkan arah-arah gayanya. Di sini terdapat gaya tariknya yaitu F. Kemudian karena lantainya kasar, terdapat gaya geseknya yaitu Fg. Ini gaya geseknya. Kemudian di sini baloknya ini memiliki gaya beratnya yaitu W dan gaya normalnya karena menyentuh lantainya. Jadi di sini N. Di sini karena membentuk sudut gayanya, maka kita bereaksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini adalah sumbu X-nya. Di sini sumbu X ini samping sudutnya, maka di sini adalah F cos tetanya. Kemudian di sini adalah F sin tetanya. Jadi ini dibereaksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka kita cari gaya normalnya. Gaya normalnya ini arahnya adalah sejajar dengan sumbu Y. Maka di sini sigma Fy sama dengan 0. Di sini sama dengan 0 karena pada arah sumbu Y ini bendanya tidak bergerak ke arah sumbu Y-nya. Jadi bendanya ini bergerak ke arah sumbu X. Jadi kita analisis arah gayanya yang searah dengan sumbu Y. Kita tetapkan yang arah ke atas ini adalah positif. Jadi yang positif adalah N. Kemudian F sin theta, jadi ditambah dengan F sin tetanya adalah 45, jadi sin 45 derajat. Kemudian di sini ada gaya beratnya, jadi di sini min W karena arahnya ke bawah, jadi sama dengan 0. Jadi ini gaya pada sumbu Y-nya. Jadi kita masukkan angkanya di sini N plus F-nya ini adalah gayanya yaitu 10, jadi 10 dikali dengan sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dikurangi dengan W. W ini adalah gaya berat, rumusnya adalah M dikali dengan G sama dengan 0. Jadi di sini N plus 10 dikali setengah adalah 5, jadi di sini 5 akar 2 dikurangi dengan masanya di sini adalah 1,5, jadi 1,5 akar 2 ini M-nya dikali dengan G ini adalah percepatan gravitasi, nilainya adalah 10, jadi sama dengan 0. Jadi di sini N plus 5 akar 2, di sini 1,5 dikali 10 adalah 15. Jadi min 15 akar 2 sama dengan 0. Jadi N di sini 5 akar 2 dikurangi 15 akar 2 adalah min 10
akar 2 sama dengan 0. Jadi N sama dengan 10 akar 2-nya kita pindahkan ke sini, jadi positif, jadi 10 akar 2 Newton. Jadi ini gaya normalnya. Kemudian kita cari gaya geseknya. Jadi gaya geseknya ini adalah sejajar dengan sumbu X, maka di sini sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Di sini karena arah sumbu X ini bergerak, jadi bergeraknya ini sejajar dengan arah gayanya, jadi pergerakannya adalah ke sini. Jadi ini arah A-nya. Jadi di sini sigma Fx sama dengan M kali A. Maka di sini gaya yang sejajar dengan sumbu X adalah F cos theta dan Fg. Jadi di sini yang positif adalah yang searah dengan percepatannya, yaitu F cos theta, theta-nya di sini 45, jadi 45 derajat, dikurangi dengan Fg sama dengan M dikali dengan A. Jadi di sini F-nya adalah 10, 10 dikali dengan cos 45 derajat adalah setengah akar 2, dikurangi dengan Fg-nya ini kita cari, sama dengan M-nya ini adalah 1,5 akar 2 dikali dengan A-nya, yaitu percepatannya ini 4/3, jadi dikali 4/3. Jadi di sini 10 dikali setengah adalah 5, jadi di sini 5 akar 2 dikurangi Fg sama dengan 1,5 dikali 4 adalah 6, kemudian 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi di sini 2 akar 2. Jadi di sini 5 akar 2, ini 2 akar 2-nya dipindahkan ke sini, jadi min 2 akar 2 sama dengan Fg-nya dipindahkan ke sini, jadi positif. Jadi di sini Fg. Maka di sini Fg sama dengan 5 akar 2 dikurangi 2 akar 2 adalah 3 akar 2. Jadi ini gaya geseknya adalah 3 akar 2 Newton. Ini gaya geseknya. Jadi ini gaya geseknya dan ini gaya normalnya. Kita masukkan ke sini. Jadi gaya geseknya adalah 3 akar 2 sama dengan mu K dikali dengan gaya normalnya adalah 10 akar 2. Jadi di 10 akar 2. Jadi mu K sama dengan 3 akar 2. Ini dipindahkan ke bawah. Jadi per 10 akar 2. Jadi akar 2-nya ini bisa dicoret. Jadi 3 dibagi 10 adalah 0,3. Jadi ini mu K-nya atau koefisien gesekan kinetisnya adalah 0,3. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah balok bermasa 100 kg didorong melintasi lantai dengan memberikan gaya horizontal 200 Newton. Mulai dari keadaan diam pada T sama dengan 0, balok dipercepat ke depan. Pada T sama dengan 3,0 second, balok memiliki kelajuan 1,5 meter per second. Berapakah koefisien gesekan kinetis antara lantai dan balok? Di sini yang diketahuinya adalah massa baloknya, yaitu M sama dengan 100 kg. Kemudian gayanya, yaitu ini, jadi F sama dengan 200 Newton. Kemudian di sini dipercepat ke depan, berarti ada perubahan kecepatan. Jadi waktunya ini adalah 3 second, jadi di sini T sama dengan 3 second, jadi dari 0 sampai 3 ini adalah waktunya 3 second. Kemudian dari keadaan diam berarti kecepatan awalnya, yaitu V0 sama dengan 0, jadi dari keadaan diam, kemudian kecepatan akhirnya ini, jadi Vt-nya sama dengan 1,5 meter per second. Yang ditanyakan adalah koefisien gesekan kinetisnya. Jadi, mu K ini sama dengan berapa? Jadi, untuk mencari mu K ini, kita dapat mencari mu K ini dari rumus gaya gesek, yaitu Fg sama dengan mu K dikali dengan gaya normalnya. Jadi, ini rumusnya untuk mencari mu K-nya. Maka di sini kita cari gaya geseknya dan gaya normalnya. Untuk mencari gaya gesek dan gaya normal, kita gambarkan terlebih dahulu baloknya. Jadi, baloknya ini di lantai kasar, jadi ini lantainya. Kemudian didorong dengan gaya F-nya, ini gayanya, jadi ini F. Jadi ini gaya dorongnya. Kemudian karena lantainya kasar, terdapat gaya gesek. Jadi ini gaya geseknya berlawanan dengan arah gayanya. Jadi di sini Fg. Jadi ketika didorong, baloknya bergerak. Jadi pergerakannya adalah ke kanan. Jadi ini arah A-nya. Jadi karena terjadi perubahan kecepatan. Kemudian
Di sini karena menyentuh lantai berarti ada gaya normalnya. Jadi gaya normal, dan karena memiliki massa berarti ada gaya beratnya. Jadi di sini gaya beratnya selalu ke bawah, yaitu di sini W. Jadi ini arah-arah gayanya. Kemudian di sini untuk mencari gaya normal, ini adalah sejajar dengan sumbu Y, berarti sigma Fy sama dengan 0. Di sini sama dengan 0 karena pada sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan, maka di sini sama dengan 0. Jadi gaya yang searah dengan sumbu Y adalah N dan W. Kita tetapkan yang arah ke atasnya adalah positif. Jadi di sini N min W sama dengan 0. Jadi N min rumus W adalah M dikali G sama dengan 0. Jadi N min M-nya di sini adalah 100. Jadi 100 dikali dengan G-nya adalah 10. Jadi sama dengan 0. Jadi N min 100 dikali 10 adalah 1000 sama dengan 0. Jadi N sama dengan, ini 1000-nya dipindahkan ke sini. Jadi sama dengan 1000 Newton. Jadi gaya normalnya adalah 1000 Newton. Ini gaya normalnya. Kemudian kita cari gaya geseknya. Ini gaya geseknya ini adalah sejajar dengan sumbu X, maka di sini sigma Fx sama dengan M dikali dengan A. Di sini sama dengan M kali A karena bedanya bergerak. Bergeraknya adalah ke kanan searah dengan arah gayanya. Jadi gaya yang searah dengan sumbu X adalah F dan Fg. Jadi di sini yang positif adalah yang searah dengan arah gerak, yaitu F min Fg sama dengan M dikali dengan A. Di sini F-nya yaitu 200, jadi 200 dikurangi dengan Fg, ini yang kita cari, sama dengan M, masanya yaitu 100, jadi 100 dikali dengan A-nya ini belum diketahui, maka kita cari A-nya terlebih dahulu. Jadi dari rumus GLBB yaitu Vt sama dengan V0 ditambah dengan AT. Jadi kita cari percepatannya memakai rumus ini. Jadi Vt-nya adalah 1,5 sama dengan V0-nya ini adalah 0 ditambah dengan A dikali dengan T-nya yaitu 3. Jadi di sini 1,5 sama dengan 3 dikali A jadi 3A. Jadi A sama dengan 1,5 dibagi dengan 3. Di sini ada desimal, berarti kita hilangkan desimalnya dengan kali 10, jadi 15 per 30. Jadi ini bisa disederhanakan, dibagi dengan 5, jadi 15 bagi 5 adalah 3, per 30 dibagi 5 ini adalah 6. Jadi 3 per 6 ini bisa disederhanakan jadi 1 per 2. Hasilnya adalah 0,5. Jadi 0,5 meter per second kuadrat. Jadi ini percepatannya 0,5, maka kita masukkan ke sini. Jadi di sini 0,5. Jadi di sini 200 min Fg sama dengan 100 dikali 0,5 adalah 50. Jadi 50-nya dipindahkan ke sini, jadi 200 dikurangi 50 sama dengan Fg-nya dipindahkan ke sini, jadi Fg. Maka Fg sama dengan 200 dikurangi 50 adalah 150. Jadi 150 Newton. Jadi ini gaya geseknya. Kita masukkan ke sini. Jadi Fg-nya adalah 150 sama dengan mu K-nya kita cari dikali dengan gaya normalnya yaitu 1000. Jadi di sini 1000. Maka mu K sama dengan 150 dibagi dengan 1000. Jadi di sini nolnya bisa coret. Jadi di sini 15 dibagi 100 adalah hasilnya sama dengan 0,15. Jadi 0,15. Jadi ini hasilnya. Jadi koefisien gesekan kinetisnya adalah 0,15. Demikian pembahasan mengenai dinamika partikel.